Halo kawan Finlandia dan aku, selamat datang ya. Kali ini kita mau jalan-jalan lagi, tapi ke daerah yang lebih banyak pohonnya. Jadi nanti kamu lihat, ini dia, udah oranye, kuning gini ya. Ini alami ya, jadi di Finlandia tuh musim gugurnya tuh cukup lama sih. Jadi kemarin setelah Agustus selesai, dan kemudian September, Oktober. Jadi udah yang Oktober, November memang paling gelap. Tapi yang sekarang ini awal-awal Oktober gitu dan September udah cantik banget. Jadi sebenarnya kalau musim gugur seperti ini, kegiatan yang paling menyenangkan buat orang Finland itu sebenarnya apa? Hiking. Karena tidak terlalu panas gitu loh. Makanya tapi karena aku udah biasa dengan panas, jadi udah yang hiking sejak summer. Teman-teman lihat ya, hiking aku. Jadi kalau orang-orang sini sih ya menghabiskan musim gugur begini, mereka hiking, terus mereka trekking ke apa namanya, ke aduh lupa deh aku namanya, ke Natural Park, apa sih bahasa Indonesianya, astaga, Taman Nasional, no, yang paling banyak di sini kan. Itu jadi wah, paling banyak deh orang-orang hiking dan orang-orang yang senang kegiatan di outdoor. Bahkan udah tahu pasti ya teman-teman yang ada di negara dengan 4 musim, pada saat musim gugur begini udah mencari jamur dan beri-berian. Pokoknya ini dimanapun lagi banyak-banyaknya deh. Bahkan bisa aja tumbuh di pekarangan kayak gitu. Tapi hati-hati, kalau yang di pekarangan tuh biasanya beracun. Tapi kira-kira ya, jadi orang Finlandia tuh udah yang beberapa masih dan mereka nggak bisa liatin, oh apakah jamurnya ini beracun apa enggak, tapi rata-rata udah bisa nonton. Kalaupun memang nggak bisa membedakan antara yang beracun apa enggak, mereka biasanya langsung aja beli di supermarket mana-mana aja banyak. Jadi apalagi kalau bulan-bulan autumn itu bulan di bulan-bulan di mana musim gugur kayak sekarang ini, jadi ya September, Oktober itu banyak sekali orang berjualan mushroom, berry-berryan gitu, strawberry, terus blackberries, wah banyak banget. Jadi kayaknya orang-orang itu udah yang menantikan gitu. Dia itu oke deh, memang musim panas berlalu dan itu sedih gitu ya. Tapi ada yang dinanti-nantikan begitu musim gugur datang. Selain pemandangan yang bersih, kuning dan oranye dan kecoklatan gini yang cakep-cakep begini, juga apel, musim apel. Jadi pas sama bulan kayak gitu-gitu. Kayaknya karena mereka selalu diingatkan, karena sebentar lagi bagi orang yang mengemudi nih terutama, berarti musim gugur adalah satu, kita harus mengganti ban dengan ban musim dingin. Oke, jalanan di Finlandia ini begitu datang deh salju dan es, sangat-sangat berbahaya. Oke, jadi kalau kawan-kawan tahu ya nih, buat yang tinggal di negeri 4 musim, pertama adalah ingat ganti ban. Nah, untuk hal yang kedua yang perlu diingat kalau sudah mau masuk musim gugur, lalu musim dingin, adalah waktu. Jadi jamnya itu di Finlandia akan kembali seperti semula. Jadi kita akan beda 5 jam antara Finlandia dan Indonesia misalnya. Jadi kita harus mikir, oh telat 1 jam otomatis aku harus begini gitu. Terus kita misalnya ini, kalau nyetir misalnya aku harus mikir, jam kerja itu selesai sekitar jam 4 lah. Jadi aku harus keluar dari tempat ini atau dari mall yang itu sekitar jam ini. Atau kalau misalnya sekarang ini ya,
berarti aku harus menghindari jam-jam tertentu agar enggak ketemu sama orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi semakin mengurangi chance mereka untuk kena corona misalnya, karena aku masih merasa sehat walafiat gitu ya. Itu jadi terutama kalau musim gugur, itu kita harus mikir jam juga. Kan aku nggak pingin dong, apa namanya, terjebak di kemacetan gitu. Walaupun sih macetnya heavy, ya lah masih bisa jalan lah. Tapi siapa tahu ya kan sih? Apalagi kalau jam-jam rawan gitu. Kadang-kadang kan dimanapun di dunia pasti kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Tiba-tiba ada yang ngantuk lah, jadinya sebegini begitu. Jadi kita tuh mikir sendiri gitu. Kalau nyetir apalagi di sebelah kanan nggak sama seperti kita di Indonesia. Jadi kayaknya tuh apalagi aku masih jam-jam istilahnya jam terbangnya tuh masih nggak setinggi pas aku masih di Indonesia gitu kan. Jadi instingnya tuh masih rada kurang gitu. Jadi aku harus inget-inget hal-hal sepele kayak waktu gitu atau jam-jam rawan macet. Jadi itu kalau menurut aku. Oke, nah sekarang hal terakhir ketiga ya sebelum aku mengakhiri videoku ini. Yang paling penting di Finland itu apalagi kalau nyetir dan mulai musim gugur dan musim dingin adalah jalan yang super licin. Jadi aku tadi udah bilang kan bahwa kita harus ganti ban. Jadi ganti bannya itu udah nggak pas sudah musim dingin, tapi pas sekarang ini ya kira-kira 2 bulan lagi lah. Salah, 2 bulan lagi udah Desember. Kira-kira sebulan lagi lah udah harus ganti ban. Tapi yang terutama nih juga pengalaman baru nanti buat aku adalah menyetir di jalanan super licin yang isinya es. Misalnya nih, aku tidur jam 9 malam. Tapi selama aku tidur itu ternyata temperatur turun hingga di bawah 0, hingga di bawah 5 derajat gitu. Begitu terus selama sekitar 6 jam, 5 jam, apa yang terjadi? Tentu asfaltnya sudah berubah. Sudah ada esnya sedikit. Nah, ini dia yang aku harus perhitungkan dengan sangat. Jadi orang yang memang menyetir di Finlandia itu salah satunya adalah harus bisa mengontrol mobil pada cuaca ekstrim, terutama di es. Gitu, kawan-kawan. Jadi makanya nyetir di Finlandia itu bukan hal yang sepele, apalagi buat kita yang udah biasa di selalu panas, selalu anget gitu ya. Sementara di sini jreng, pagi-pagi udah telat bangun. Ternyata di roda depan membeku misalnya, atau kaca belakang mengembun. Aduh, parah. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau udah. Terima kasih banyak udah support, udah dengerin. You mean so much. Dan share kalau ingin membagikan hal seperti ini ke teman-temanmu di rumah. Oke? Oke. Katarina di sini, over and out.